Dia itu bikin skandal bahwa dia punya hubungan dengan Karla Homolka, seorang pembunuh paling ditakuti di Kanada. Halo Ra, welcome back to Finish, Fin, Mister. Jauh sebelum aku ngomongin case ini, aku tuh udah bahas ya, seorang laki-laki yang berperilaku weird, aneh, kejam, di Iswain Hasinaga from Indonesia yang sekarang itu sedang ngedekam di penjara Inggris. Dan kemarin ada sebuah request yang masuk di kolom komentar kasusnya Reinhard Sinaga itu, dimana dia minta aku untuk ngebahas lebih detail sebuah kasus yang mana aku sebenarnya tuh nggak tahu ya ini kasus apa. Dan ketika aku tuh baca pertama kali, aku like, oh my god, ada yang lebih parah daripada Reinhard Sinaga. So thank you very much untuk Borneo team yang udah request. Karena request ini aku tuh jadi tahu bahwa ada yang lebih parah daripada kasus yang pernah aku omongin sebelumnya, yaitu Reinhard Sinaga. Tapi sebelum itu saya nak minta maaf ke rekan-rekan dari Malaysia, saya tak bisa bahasa Melayu. Bila saya paksa cakap pakai bahasa Melayu, takutnya nanti terdengar aneh. So saya hanya akan cakap pakai bahasa. Bila nanti awak tak paham, awak boleh tinggalkan di kolom komentar, tanya artinya, nanti saya jelaskan. Begitu ya, saya pakai bahasa Indonesia saja, saya tak bisa cakap Malaysia. Oke, gak usah kakek ngomong. Let's begin to the case. Nah, karena requestnya itu bahas detail, so aku pengen bahas runtut dari masa kecilnya dulu. So nanti biar klik aja gitu loh, masa kecil, kemudian remaja, dewasa, dan sampai dia bikin masalah. Jadi please dengerin aja aku ngoceh dulu ya. Pertanggal 24 Juli 1982, lahirlah seorang bayi laki-laki diberi nama Eric Clinton Clark Newman di Ontario, Kanada. Siapa nih Eric ya? Nama nota yang akan kita bahas di case kali ini. Ibunya Eric ini bernama Anna Yorkane, ayahnya Donald Newman Eric. Eric atau Luka Magnota kecil ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Dijelaskan bahwa sejak awal sang ibu Anna Yorkane ini menderita sebuah penyakit mental ya. Kalau untuk aku tuh lupa cari penyakitnya apa, ada kok sebutannya. So mungkin akan aku tulis di bawah itu ya, nama penyakitnya apa. Jadi ini sebuah penyakit mental di mana si Anna Yorkane ini, ibunya Eric Newman atau Luka Magnota kecil tuh punya kelainan, kayak dia tuh obses banget sama yang namanya kebersihan. Dia tuh nggak mau ada debu sedikit pun dalam rumahnya. Jadi dia itu bisa berkali-kali ngeluarin semua barang-barang siapapun dalam rumah hanya untuk ngebersihin rumahnya itu. So pasti saat itu Luka Magnota atau Eric ini masih anak kecil kan, anak laki-laki umuran dia namanya bocah lah. Nah saat itu dikabarkan bahwa si Eric kecil itu punya kayak peliharaan. Nah, dia itu penyayang hewan ya, awalnya kecilnya dulu hewannya itu kelinci. Nah suatu ketika si ibu ini kumat ya kan, dia mau ngebersihin rumah, semua orang disuruh keluar, barang-barang dikeluarin termasuk hewan peliharaannya Eric Newman atau Luka Magnota kecil ini. Padahal saat itu tuh musim dingin men, jadi kayak si Eric nangis dong, dia kan sayang banget sama kelincinya. Nah kelincinya dikeluarin, dibiarin kedinginan di luar, dia nangis mejer-mejerek yang nonton sayang banget kalau hewan kan ya, dikeluarin si ibunya itu nggak gubrisnya, jadi kayak EGP gitu. Nah sejak itulah Luka Magnota kecil itu pertama kalinya melihat hewan mati di depan matanya, bukan karena sakit, bukan karena diterkam oleh hewan lain, tapi karena ulah emaknya ngebiarin kelinci-kelinci itu mati kedinginan di luar rumah. Psycho emang emaknya ini. Lanjut tahun 94, ayahnya si Eric Newman atau si Luka Magnota kecil itu divonis kena penyakit skizofrenia, jadi kayak penyakit mental juga. Nah setiap saat itu orang tuanya cerai dan si Luka Magnota kecil atau Eric Newman ini tinggal sama neneknya. Well, dari sini kita udah mulai sedikit dapat background gimana sih masa lalunya si Luka Magnota kecil ini ya kan. Jadi kayak dia itu mungkin tumbuh menjadi bocah yang less attention. Jadi dia itu kurang perhatian sama dari orang tuanya. Ibunya punya penyakit mental yang pokoknya harus bersih gitu kan, apapun harus bersih, nggak tahu gimana caranya harus bersih, mau ngebunuh hewan pun dia nggak peduli, pokoknya harus bersih. Terus si ayahnya itu punya skizofrenia ya kan. Nah dari situ ya kita tahu mungkin ya masa lalunya si Luka Magnota ini sedikit mengenaskan ya waktu kecil, atau mungkin memang sangat mengenaskan.
Saat hidup dengan neneknya ini pun aku belum tahu ya gimanakah kesehariannya si Luka Magnotta kecil dengan neneknya. Apakah dia benar-benar diperhatikan atau less attention lagi atau gimana, aku juga nggak tahu karena belum ada penjelasan lebih detail masa hidup Luka Magnotta kecil bersama si nenek setelah orang tuanya cerai. Tapi dengan faktanya dia hidup bersama orang tuanya yang ibunya itu punya kelainan kayak gitu, ayahnya punya kelainan mental juga, ini sedikit banyak memberikan kita informasi bahwa kemungkinan besar saat kecil Luka Magnotta mengalami kerusakan mental juga akibat perilaku buruk yang diberikan oleh orang tuanya. Make sense nggak sih? Komen di bawah. Berarti kalau dari penjelasanku ini kita bisa mengambil kesimpulan Luka Magnotta kecil itu less attention, kurang perhatian. Nah, saat usianya itu 20 tahun mulai muncul sisi-sisi negatifnya dia. Dan mulai terjelah dia ke lingkungan-lingkungan negatif yang semakin memperburuk. Sisi negatif yang aku maksud adalah keinginannya atau keinginan hatinya semakin meronta untuk terus diperhatikan oleh banyak orang gitu saat dia udah mulai dewasa. Jadi masa kecil dia kurang perhatian, dan saat dewasa dia pengen diperhatikan. Mulailah dia melakukan berbagai macam hal supaya diperhatikan banyak orang, tapi belum sampai terjun ke hal-hal kriminal. Seperti yang aku bilang tadi, dia mulai terjun ya kan ke lingkungan-lingkungan negatif. Nah, apa aja itu? Tahun 2003 dia mulai karirnya sebagai bintang film porno. Lanjut lagi tahun 2005 dia muncul sebagai salah satu model di majalah Toronto. Cuma dia nggak muncul di cover depan, dia cuma muncul beberapa foto di dalam majalah. So means like nggak terlalu sukses juga dia jadi model di tahun 2005. Nambah lagi dia ikutan casting di reality series di TV gitu, namanya judul acaranya itu adalah Cover Guy, tapi nyatanya dia gagal juga. Sebenarnya Luka ini gak ada salahnya sih punya cita-cita pengen jadi public figure, karena Vince sendiri juga punya cita-cita menjadi seorang public figure. Dia juga gak salah kalau misalnya dia itu pengen mencoba berkali-kali untuk mendapatkan cita-citanya sebagai public figure itu. Cuma caranya ini yang sedikit kupertanyakan gitu loh. Kenapa harus pakai cara-cara kayak gitu? Kenapa harus ikut acara-acara kayak gitu? Kenapa harus masuk ke lingkungan negatif gitu? Why? Mungkin dia nganggap acara-acara kayak gitu tuh bakal mempermudah cita-citanya tercapai gitu kan. Dia bakal lebih cepat untuk sukses, dia bakal lebih cepat untuk terkenal. Tapi nyatanya walaupun dia melakukan atau terjun ke lingkungan-lingkungan negatif, dia udah bikin sensasi, ternyata dia gagal juga, gak terkenal-terkenal juga. Jadi bintang porno gagal, ikutan casting TV gagal juga. Mulailah si Luka Magnotta yang umur 20-an ini melakukan tindakan kriminal yang pertama. Tahun 2005 dengan nama Eric Newman dia nyamar menjadi cewek, kemudian dia masuk ke bank, terus dia itu pinjem uang sebesar $10.000. Buat apa, Vin? Aku juga gak tahu sebenarnya uang sebanyak itu dibuat apa sama dia. Tapi kalau misalkan kita itu melihat fakta bahwa setelahnya kasus ini si Eric Newman melakukan operasi plastik, so means like mungkin uang sebesar itu dia pakai buat belanja dan operasi plastik juga kali ya. Masih belum pro kan nih, dia tahun 2005 itu dia ketangkep, terus dia dihukum 9 bulan penjara. Setelah itu dia pun resmi mengubah namanya menjadi Luka Magnotta atau Luka Magnotta pada Agustus tahun 2006. Setahun kemudian, Luka ini kembali hutang kepada debt collector sebesar $17.000. Aku juga nggak tahu lagi nih uang sebesar itu buat apa. Jadi kayak si Luka Magnotta ini bener-bener hedon banget gitu loh men, gaya hidupnya. Padahal dia itu juga nggak punya pekerjaan tetap. Such a messy life, isn't it? Gagal jadi bintang porno, gagal casting TV, mantan napi penipuan. Apakah dia nyerah buat ngedapetin mimpinya jadi public figure? Enggak, dia masih try hard banget buat ngedapetin impiannya supaya bisa jadi public figure terus diperhatiin banyak orang. Kok nampak bener si Luka Magnotta usia 20-an tahun tuh obses banget sama yang namanya jadi public figure terus diperhatiin banyak orang. Tahun 2006 sampai 2007 dia itu ketahuan melakukan banyak operasi plastik di wajahnya dia. Sudahnya gitu, dia itu juga bikin banyak sekali akun sosial media, sekitar 20 web dan 70 Facebook dengan nama orang lain tapi yang handle dia. Sumpah yang bikin aku tanya-tanya tuh, kalau dia nggak capek ya bikin password sama emailnya semua akun itu. So dipakai apa puluhan akun itu? Jawabannya adalah dipakai untuk nyebarin berita tentang dirinya. Jadi konyolnya tuh dia yang buat akunnya, dia yang ngebuat beritanya, dia yang nulis, dia yang nyebar, terus dia juga yang baca. Konyol banget gak sih? Jadi kayak dia tuh bener-bener narsistik loh si Luka Magnotta ini.
Intinya dia lakukan semua ini tuh supaya semua orang, semakin banyak orang tuh tahu tentang dirinya, tahu tentang siapakah Luka Magnotta, nggak peduli itu berita apa yang disebar sama dia. Ternyata berita-berita selama ini tentang dia itu belum cukup booming, buatlah dia itu skandal baru nih, skandal yang sangat di luar nalar manusia biasa. Dia itu bikin skandal bahwa dia punya hubungan dengan Karla Homolka, seorang pembunuh paling ditakuti di Kanada. Nah lucunya habisnya dia bikin skandal kayak gitu tuh, dia kan diundang nih ya ke TV, ya udah mulai terkenal tuh kan karena hubungannya sama Karla Homolka. Nah pas diundang ke TV dia tuh malah bilang no it's a hoax, I have so many stalkers. Sopo sih jadi stalker dia, siapa yang mau jadi stalker dia gitu. Jadi kayak dia itu benar-benar narsis. Dia bilang bahwa skandal itu dibuat oleh stalkernya dia. Ngebet banget sih Luka Magnotta ini pengen terkenal. Ya mulai dari situ Luka Magnotta ini mulai banyak dikenal gitu kan sama banyak orang. Cuma ya nggak heboh-heboh banget karena dia terkenalnya bukan karena prestasi, melainkan karena dia dekat sama si pembunuh Karla Homolka. Ya artinya dia kurang terkenal dong, jadi dia itu pengen lebih terkenal lagi nih ya kan. Buatlah dia sensasi baru, dia pacaran sama seorang transgender yang cukup terkenal di wilayah Kanada saat itu, namanya adalah Barbie. Nah dari Barbie ini kita banyak dapat informasi nih. Beberapa di antara informasi yang kita dapatkan itu satu, si Luka Magnotta ini terkenal sebagai laki-laki yang manis, baik, lembut, dan juga gampang meluluhkan hatinya seorang perempuan, bahkan transgender di Barbie ini kan. Tapi si Barbie juga mengatakan bahwa Luka Magnotta itu orang yang aneh gitu loh. Dari Barbie ini kita juga tahu bahwa Luka Magnotta adalah seorang laki-laki yang seks gitu. Tapi ternyata walaupun dia itu udah bikin sensasi baru gitu kan, pacaran sama Karla Homolka, dibilangnya itu cuma gosip gitu kan, nggak bener, itu ada ulah stalker pada ulahnya dia sendiri. Kurang terkenal dia pacaran sama Barbie si transgender, kurang terkenal lagi dia ikut acara TV lagi, nama acaranya itu adalah Plastic Makes Perfect di tahun 2008. Jadi kayak itu adalah sebuah acara untuk orang-orang yang pernah melakukan operasi plastik. Nah, si Luka Magnotta kan udah pernah ngelakuin itu sebelumnya, itulah dia di acara itu. Walaupun memang kenyataannya si Luka Magnotta itu pernah melakukan berbagai macam operasi plastik ya di wajahnya itu, tapi tetap aja men, dia tuh gagal di acara ini. Jadi lagi-lagi dia tuh ya gagal lagi gitu. Jadi emang kayaknya si Luka Magnotta emang gak ditakdirin buat terkenal dengan prestasi. Dia tahu sih, pokoknya gagal terus dia mau mencoba impiannya untuk diperhatikan banyak orang, gagal terus dia mau mencoba meraih impiannya menjadi seorang public figure tuh kayak kasian juga aku. Mencoba berbagai macam cara untuk meraih impiannya menjadi seorang public figure, ternyata dia gagal dan dia pun bangkrut. Pertanyaannya, apakah dia menyerah untuk meraih impiannya sebagai seorang public figure? Enggak, dia nggak menyerah. Dia tetap berusaha gimana caranya dia bisa menjadi orang yang terkenal. Tahu aja. Mulai tahun 2010, Luka Magnotta ini menurutku udah mulai gak waras. Dia gagal jadi public figure, dia mulai gila ya kan, ngelakuin hal-hal gila. Pokoknya nggak jadi public figure nggak apa-apa, intinya dia terkenal, kayak gitulah aku nyimpulnya. Kenapa aku bilang Luka Magnotta itu mulai nggak waras di tahun 2010? Karena di tahun tersebut si Luka Magnotta itu kan udah bangkrut ya. Nah dia tuh mulai melakukan hal-hal gila, intinya itu supaya semua orang tuh tertarik ke dia gitu loh, kasih perhatian ke dia. Di Facebook itu, di beranda Facebook, di akunnya dia atau gimana aku juga belum paham ya, intinya di Facebook dia itu nge-upload beberapa video tentang penyiksaannya dia terhadap anak-anak kucing ya. Gede gak sih? Of course I will not show you the video because it is so crazy. It's such an evil. Video penyiksaan pertamanya terhadap anak-anak kucing berjudul One Boy Two Kittens, dimana dia itu kayak ya seperti yang teman-teman tahu lah, dia itu masukin kucing ke karung terus disedot udaranya pakai vacuum cleaner. Gendeng gak sih ya Allah? Automatically dia langsung viral kan, tapi viralnya itu bukan karena prestasi lagi-lagi, cuma viralnya dia itu karena dia dihujat sama hampir semua orang di Kanada. Bahkan dia itu menjadi incar-incaran komunitas hewan atau komunitas pecinta binatang di Kanada. Takutkah dia telah menjadi incaran komunitas besar di Kanada? Apakah dia takut karena sudah menjadi pusat hujatan masyarakat Kanada? Enggak, dia nggak takut. Harusnya dia merasa insecure gitu ya, tapi dia tuh kayak nggak ada ganti sama sekali men. Jadi dia tuh malah sudahnya dihujat kayak gitu,
dia malah upload 2 video lagi sama penyiksaan terhadap anak-anak kucing. Dimana yang satu dia tuh ngasihin anak kucing ke piton supaya disantap, mungkin gak sih Kak Warosmolu itu. Terus yang satunya itu dia masukin anak kucing ke air.